Ya Allah, Tuhan adalah maksum. Kalau aku umat, aku tidak maksum. Kata beliau. Maksum itu apa, Bapak Ibu? Maksum itu definisinya adalah man muni'al dzanbu minhu ma'a adami jawazil wuqu'. Orang yang dikatakan maksum adalah mereka para nabi, para rasul. Selain para nabi, para rasul mereka tidak maksum. Kalau para nabi, para rasul mesti semuanya maksum. Apa itu maksum? Orang yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa dan tidak mungkin mereka terjatuh melakukan dosa. Nah, itu maksum. Tapi kalau selain para nabi, ada juga yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa, tetapi masih ada kemungkinan bisa terjatuh melakukan dosa, yaitu para wali kekasih Allah. Namanya bukan maksum tapi mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dipastikan mereka tidak ada terjatuh pada melakukan perbuatan dosa. Ibu bertanya, lantas bagaimana dengan nisbat-nisbatnya di dalam Al-Quran? Allah menyebutkan para nabi itu dengan ungkapan bermaksiat, seperti dalam firman Allah kepada Nabi Adam, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat, asal itu maksiat. Adam durhaka kepada Tuhannya dan dia melampaui batas. Maka ketika ada ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran seperti itu kepada para nabinya, itu adalah menunjukkan saking tingginya makom kedudukan para nabi, para rasul, namun tidak dikatakan sebagaimana dosa jika dinisbatkan kepada selain nabi dan para rasul. Kalau kesalahan yang mereka lakukan itu, justru terkadang kesalahan-kesalahan yang kelihatannya terjadi pada nabi dan rasul itu adalah untuk ibrah kepada umatnya, kemanfaatan untuk umatnya. Bukan kesalahan yang dianggap suatu kecacatan yang menjadikan jatuh kedudukan mereka. Tidak seperti itu. Maka ada ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang saleh itu kalau bagi orang yang muqarrab adalah sebuah kesalahan. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, terkadang ukuran orang-orang muqarrab itu masih dianggap salah. Dianggap maksiat, dianggap suatu kesalahan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang taat itu sudah prestasi itu. Contoh, kalau untuk orang awam, orang-orang umum, istiqomah dia sholat berjamaah itu sudah prestasi dan kebaikan luar biasa. Walaupun urusan khusyuk nggak khusyuk itu urusan belakang. Itu. Tetapi kalau orang muqarrab tidak cukup sampai hanya sebatas melaksanakan sholat berjamaah istiqomah, naik lagi level mereka. Ketika sholat tidak khusyuk, menurut mereka itu level mereka itu adalah kemaksiatan. Itu level mereka. Tetapi kalau bagi orang yang umum itu sudah prestasi, sudah bisa menjaga sholat berjamaah. Namun kalau bagi orang muqarrab belum cukup sampai di situ. Nah, di situ juga ketika ada ungkapan seperti para nabi mengaku salah, Rasulullah sendiri pernah menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar. Aku beristighfar berarti minta ampun. Aku beristighfar, mohon ampun pada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat pada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Ada mengatakan lebih 100 kali. Bagaimana dengan ungkapan Rasul ini? Apa kita katakan itu juga dosa? Tidak. Itu level beliau, derajat beliau, ya menurut beliau bahwasanya ada kekurangan dalam ketaatan itu sudah dianggap satu kesalahan menurut mereka. Nah, para nabi itu semuanya maksum, sehingga kalau cara yang beradab dalam menyampaikan kekeliruan para nabi dan rasul itu jangan dianggap sebagai ungkapan yang mengisyaratkan dalam benak kita itu, mereka itu maksiat. Tidak seperti itu. Nabi Yunus bermaksiat pada Allah, meninggalkan kaumnya. Jadi jangan ada ungkapan kesannya menunjukkan mereka itu pelaku maksiat. Bagaimana ungkapan-ungkapan kepada para nabi, para rasul itu dengan ungkapan yang tidak menjatuhkan makom beliau. Kesalahan itu nisbatnya pada mereka, tetapi dalam pandangan kita itu bukan satu kemaksiatan. Karena para nabi ini kenapa dikatakan
maksum, wajib Nabi itu maksum, sebab mereka ini diutus oleh Allah untuk menjadi contoh umatnya. Tidak mungkin suatu perkara yang dijadikan contoh melakukan kesalahan. Dan namanya contoh wajib benar, wajib lurus. Kenapa Nabi ini adalah diutus sebagai contoh, adalah sebagai panutan, maka mereka tidak boleh jatuh kepada perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan. Nah, maka Sayyidina Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, engkau maksum, aku tidak. Fa kaifa li min najati wal khalas min dzalik? Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya aku bisa selamat dan terlepas daripada itu semua penyakit-penyakit, dosa-dosa yang menjadikan amalanku tidak bisa naik, berupa minal ghibati, ghibah wal fakhri, bangga, wal kibri, sombong, wal ajdi, ujub, wal hasadi, dengki, was sum'ati, sum'ah, wal riya, dan riya. Kalau Tuhan maksum, ya jelas selamat dari itu semua, sehingga Tuhan pasti berhasil. Kalau saya tidak maksum, bagaimana supaya saya ini bisa selamat daripada dosa-dosa yang menjadikan amalan saya ini tidak bisa diterima di sisi Allah? Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau menjawab, kalau Rasulullah SAW, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, iqtadi'i ay bil yakin, ikutilah aku, ikutilah aku dalam keyakinan. Wa in kana fi amalika naqsun ay qusur, sekalipun di dalam amalan engkau itu masih terdapat kekurangan. Pokoknya engkau ikuti saja aku. Jangan gara-gara begitu ketatnya tadi urusan diterimanya amalan itu menjadikan kita berputus asa. Waduh, kalau seperti itu kayaknya tidak ada amalan saya diterima. Jangan seperti itu. Sekalipun engkau amalanmu masih ada kekurangan, kamu harus ikut aku dengan penuh keyakinan. Caranya yaitu dengan ikuti arahan Rasulullah SAW berikut ini. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hafir ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khassa wa fin nasi 'ammah. Pertama, ini arahan pertama Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az yang tadi mengadukan, ya Rasulullah, kalau seperti Tuhan tadi jelaskan begitu ketatnya amalan seorang hamba itu bisa diterima di sisi Allah, kayaknya sulit sekali orang-orang seperti kami umat engkau ini yang bukan orang yang maksud bisa diterima amalannya. Kira-kira gimana supaya kami selamat dari dosa-dosa yang mencegah diterimanya amal itu? Yang pertama Rasulullah katakan, dia sampaikan kepada Sayyidina Mu'az, yaitu jagalah lisan engkau dari mencela, menghibah saudara, terutama khususnya kepada ahli Quran, min hamlatil Qur'ani khassah, terutama khususnya kepada ahli Quran secara khusus, wa fin nasi 'ammah, dan kepada seluruh umat Islam secara umum. Jaga lisan, jangan sampai kamu menggunjing kemudian membicarakan aib orang lain, saudara-saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim. Pikullah sendiri dosamu, jangan kau pikulkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita ini sudahlah melakukan dosa, mengajak orang lain lagi juga melakukan dosa yang sama kita lakukan. Kalau memang kau lakukan dosa, cukup engkau saja, jangan mewariskan dosa jariah. Jangan sampai mewariskan dosa jariah dengan sebab kau mengajak orang lain, atau tidak mengajak, tidak ada unsur mengajak, tetapi dia melakukannya dengan terang-terangan, akhirnya orang mengikutinya sebab perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan itu. Nah, jadi kesalahan dalam Islam ini, dosa, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau seseorang itu yang memulainya, kok ada yang mengikutinya sebab dia, maka orang yang mengikuti itu nanti dosanya juga akan mengalir pada orang yang memulainya itu. Makanya keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, dosa-dosa pembunuh yang ada di dunia ini itu juga dipikulkan kepada Qabil. Kenapa seperti itu? Karena Qabil orang yang pertama kali melakukan dosa yang namanya pembunuhan. Nah, jadi kalau ada orang melakukan satu dosa yang sebab dialah mulai dosa itu muncul, akhirnya yang lain ikut, maka yang lain itu
itu secara tidak langsung mentransfer dosa kepada orang yang memulainya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila min ba'dihi min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'. Dalam sebuah sabda Rasulullah, siapa yang sanna itu memulai di dalam Islam ini perbuatan yang jelek, kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk, maka mesti dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan selepas dia. Dan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan dosa itu, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang melakukan itu. Jadi istilah itu ya bisa dikatakan dosa jariah, dosa jariah. Yang nampaknya yang paling berpotensi besar untuk saat ini di zaman akhir ini itu adalah ini, benda yang kecil ini. Banyak orang ketika itu, terutama kaum hawa, kalau tidak hati-hati gunakan media-media HP, digunakan untuk mengumbar-umbar aurat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ konten-konten yang ada unsur dosa. Ternyata sebab dia melakukan itu, orang lain kejebak di situ. Yang tadi tidak melihat kemaksiatan, gara-gara dia melihat kemaksiatan, berarti dia memikulkan dosa kepada orang lain. Meninggal dia, wafat dia, itu selagi postingan itu tidak terhapus, na'udzubillah, terus begitu. Masya Allah. Maka Rasulullah pesan, jangan sampai engkau memikulkan dosamu kepada orang lain. Kemudian di antaranya juga, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Setiap umatku itu berpotensi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang melakukannya dengan mujahirin, orang-orang yang terang-terangan. Terang-terangan itu bukan berarti dia melakukannya secara terang-terangan depan orang, tidak mesti. Ternyata dijelaskan di situ dalam sabda Rasulullah bahwasanya wa inna minal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alaihi fa yaqul ya fulan 'amiltul bariha kadza wa kadza. Di antara termasuk orang yang terang-terangan melakukan dosa yang sulit diampuni nanti di akhirat itu adalah orang yang sabda Rasul, dia melakukan maksiat di malam hari. Sudah melakukan maksiat di malam hari, ketika di pagi harinya dia bangun, di pagi harinya, saat itu sebenarnya yang tahu dosanya hanya dia dan Allah. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu akan dosa dia yang dia lakukan di malam hari itu. Tetapi ketika di pagi hari bertemu dengan temannya, lantas dia mengatakan, wahai fulan, wahai kawan, amiltul zariha kadza wa kadza. Tadi malam aku melakukan ini dan ini. Dosanya itu diceritakan ke orang lain. Itu termasuk. Jadi orang yang semacam ini, sabda Rasul, termasuk orang yang nanti itu dikecualikan, sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang melakukan dosa, ya sudah cukup. Hatta orang yang sudah bertobat sekalipun, tentu niatnya tobat bagus, dia mungkin ingin berbagi dengan kawan-kawan, berbagi cerita, pengalaman. Mungkin bahasanya sekarang hijrah gitu. Masa kelamnya tuh gelap, backgroundnya tuh gelap lah. Kemudian hijrah, alhamdulillah diberi hidayah, rajin, tamat, pokoknya dekat dengan masjid, kumpul dengan orang-orang yang mensupport dia untuk mentaati Allah. Suatu ketika curhatlah dia, cerita. Kebetulan pas cerita tentang masa-masa hijrahnya, diceritakan dengan detail. Itu menurut ulama juga tidak dibenarkan. Walaupun mungkin tujuannya baik, tujuannya untuk supaya kawannya jangan terjatuh. Dulu saya sebelum hijrah ini, Allahu Akbar, pokoknya itu semua merek Komar itu tidak ada yang tidak saya minum. Saya minum semuanya. Orang belum tahu. Diceritakan sama dia, pede dia. Kalau dia hijrah itu sudah pasti diterima. Padahal tidak ada yang menjamin kalau hijrahnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosanya, kata para ulama, pasti dicatat dosa oleh Allah. Jadi kalau urusan dosa ini tidak ada orang bisa begitu pede menceritakan orang lain. Kalau dia tobat, dia hijrah pasti diterima. Belum tentu. Makanya orang itu ketika dia memikirkan dua hal ini, maka dia akan bersikap hati-hati. Dosa pasti dicatat dosa, amal belum tentu diterima. Itu.
Dosa pasti dicatat, dosa tidak mungkin dihapus, tetap itu catatan kita. Urusan taubat dia, siapa yang menjamin kalau diterima Allah Subhanahu wa taala? Husnuzon boleh, tetapi kalau PD tidak boleh. Husnuzon boleh, tapi kalau sudah merasa yakin, akhirnya diumbar itu. Orang lain tidak tahu sebelumnya. Oh, jadi kawan ini sebelum hijrah ini kelakuannya lumayan. Ada mungkin bagian di tubuhnya tato. Tidak percaya kamu kalau saya dulu tuh mantan preman nih, tato saya dibuka pula badannya. Kawannya sebelumnya kiranya kawan baik-baik aja. Karena tujuan menciptakan tuh mungkin untuk supaya kawannya lebih yakin kalau dia tuh orang yang bertobat pada Allah. Tetap tidak boleh diceritakan secara detail. Karena itu sama saja namanya menambah saksi. Sudah, kalau dia melakukan kesalahan yang pernah dilakukan, cukup simpan urusan itu, dosa dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali disingkap sapi Allah Subhanahu wa taala dengan cara menceritakan. Karena ini termasuk perbuatan minal muhajirin, bukan muhajirin, minal mujahirin, termasuk perbuatan orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga kepada Sayyidina Mu'adz, wala tuzakki nafsaka mutalabbisan bi dzambihi. Jangan sekali-kali engkau merasa dirimu bersih daripada orang lain. Jangan merasa dirimu lebih baik, jangan merasa dirimu lebih taat, jangan merasa dirimu lebih mulia. Jangan sekali-kali merasa dirimu itu adalah orang suci. Karena di dalam Al-Quran juga pernah disebutkan oleh Allah, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Janganlah engkau menganggap dirimu suci, sebab Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ini nasihat Rasulullah yang ketiga, jangan kamu menganggap suci dirimu. Karena orang itu kalau dia menganggap suci dirinya, efeknya nanti dia akan mudah mencela orang lain. Karena menganggap dirinya lebih hebat. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwaqihim. Jangan mengangkat dirimu, menyanjung-nyanjung dirimu di hadapan mereka. Pertama tadi, jangan menganggap suci itu mungkin di hati. Sekarang ini lebih tegaskan lagi. Jangan mengangkat dirimu, mengunggulkan dirimu di hadapan saudaramu dengan merendahkan mereka. Mungkin diungkapkan itu, menceritakan kelebihan yang orang lain tidak memiliki. Itu jangan seperti itu. Kemudian berikutnya yang kelima, wala tudkhil amal dunya fi amalil akhirah. Jangan memasukkan kemanfaatan amal dunia di dalam amal akhirat. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali amalan akhirat itu kamu selipkan di situ kemanfaatan tujuan duniawi. Jangan sampai engkau selipkan di dalam amalan akhirat itu adalah mencari kemanfaatan dunia. Kemudian yang keenam, wala turai bi'amalika kai tu'rafa fid nas. Jangan engkau memperlihatkan amalanmu agar engkau dikenal oleh orang. Maksudnya apa? Jangan pamer. Tujuan menampakkan amal itu supaya dikenal. Tetapi bal Allah, namun tampakkanlah amalan itu liyuk tadabika, supaya diikuti. Kalau supaya diikuti tidak masalah. Ini tentunya amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib tidak. Amalan wajib harus ditampakkan. Itu sepakat para ulama. Seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, itu harus tampakkan. Bahkan yang paling utama seperti itu. Ini urusan amalan sunnah. Amalan sunnah sabda Rasul kepada Sayyidina Mu'adz, jangan kau tampakkan ke orang supaya kamu dikenal dia orang yang taat. Tetapi kalau tujuannya supaya diikuti, tidak masalah. Tidak masalah. Contohnya, mungkin orangnya berpengaruh, dikenal sebagai figur. Akhirnya kalau dia melakukan dengan terang-terangan, orang ikut, itu tidak masalah. Lebih utama lagi, lebih utama. Tetapi kalau tidak bisa menjaga hati, tetap lebih afdol adalah dengan cara jangan sampai ditampakkan ke orang lain. Berikutnya, wala tadkhul fid dunya dukhulan
yunsika amral akhirah. Jangan sampai kau mencampakkan, memasukkan dirimu dalam urusan dunia yang sehingga dengan itu kau lupa akan urusan akhirat. Maksudnya jangan terlalu bergelut dengan dunia menjadikan kau lalai akan urusan akhirat. Ya sedang-sedang saja. Kenapa? Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia itu diciptakan untuk kalian, sabda Rasul. Sedangkan kalian diciptakan bukan untuk dunia, kalian diciptakan untuk akhirat. Jangan sampai sibuk dengan urusan dunia, akhirnya yunsika amral akhirah, menjadikan kau lupa akan perkara akhirat yang lebih abadi, lebih agung nanti di sana. Kenapa? Itu tadi ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Sabda Rasul, dunia itu diciptakan untuk kalian. Bayangkan, semua yang Allah ciptakan, Bapak Ibu dirahmati Allah, dunia yang Allah ciptakan ini, hatta matahari yang di sana yang begitu jauh itu juga diciptakan untuk manusia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengungkapkan wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Allah menundukkan untuk kalian matahari dan bulan. Jadi matahari, bulan, bintang yang besar-besar itu ditundukkan untuk kita, untuk kemaslahatan dunia kita. Pokoknya semuanya itu adalah untuk kalian manusia. Tetapi ingat, kalian itu diciptakan bukan untuk dunia. Jadi terbalik sekali pemikiran orang ketika dia tumpus-lumus dalam urusan dunia, padahal dunia itu dia bukan untuk dunia, dia itu untuk akhirat diciptakan. Dia diciptakan untuk akhirat. Yang tepat adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai ladangnya akhirat. Bukan berarti dilarang mencari dunia, enggak. Bahkan dianjurkan. Ketika orang mencari dunia dengan tujuan yang benar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'atufan 'ala jari, ba'athahu Allah yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamari yaumal badr." Bayangkan, siapa yang mencari dunia tujuannya, jadi kembali lagi masalah tujuan, masalah di hatinya itu bagaimana. Mencari dunia pertama, perkara yang halal, yang dicarinya halal. Siapa mencari dunia yang halal, tujuannya adalah untuk menjaga diri, jangan sampai jatuh kepada miskin yang menjadikan dia minta-minta dengan orang. Menjaga diri dan keluarganya, kehormatan dia dan keluarganya. Jangan sampai kalau saya malas, saya tidak bekerja dan mencari harta yang halal, akhirnya saya mau minta-minta kepada orang. Maka dia mencari rezeki yang halal itu tujuannya supaya menjaga diri, kehormatan dia dan keluarganya, untuk tidak minta-minta. Ini pertama. Yang kedua, wasa'yan 'ala ahli, mencukupi nafkah untuk anak istrinya. Yang ketiga, wa ta'atufan 'ala jari, bisa dia bersikap dermawan kepada tetangga-tetangga sekitarnya. Tujuan dari dunia itu aja. Ya, untuk istighfar, menjaga kehormatan diri, mencukupi nafkah anak istri, kemudian bisa berbagi dengan tetangga sekitarnya. Apa jaminan atau janji dari Rasulullah? Ba'atsahullahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari yaumal badr. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan orang yang niatnya mencari rezeki yang halal tadi, mencari dunia yang halal, yang tujuannya tadi itu, yang tiga itu, nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berseri seperti rembulan di malam purnama, bersinar, bahkan mulia malah jadi dia ketika niatnya benar. Tetapi sebaliknya, wa man talaba dunya halalan, bayangkan, siapa yang mencari dunia yang halal juga. Kalau haram jangan dibahas di sini. Haram sudah jelas itu neraka sudah. Ini urusan yang halal. Gimana sikap orang kalau mencari rezeki halal? Wa man talaba dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia, mencari urusan dunia, berusaha urusan dunia yang halal, tujuannya mukasirat, untuk banyak-banyak dengan orang lain. Mufakhiran, untuk bangga-bangga. Saya nih berhasil, bisnis saya kalah kawan saya itu. Dia kurang sergap, kurang hebat marketing dia. Saya nih jalan bisnisnya. Jadi tujuan itu untuk bersaing-saing, untuk bangga-bangga. Murohnya untuk supaya dilihat orang. Wah, berhasil kawan. Tujuannya untuk mendapatkan itu.
Maka laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Orang seperti ini sekalipun dia mencari harta dunia yang halal, kok tujuannya seperti ini, nanti ketika di akhirat bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepada dia. Apalagi rezeki yang haram, mencari dunia haram, lebih-lebih lagi ini yang halal. Nah, jadi intinya adalah bagaimana sikap hati dia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kadang tuh orang salah kaprah menerjemah atau memaknainya. Immal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Betul? Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini kalau salah-salah terjemah, kesannya apa? Mendorong orang untuk berambisi habis-habisan cari dunia, seakan-akan persiapan dunia itu untuk hidup selama-lamanya. Bukan seperti itu. Justru di situ untuk menunjukkan bagaimana kita meremehkan urusan dunia. Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali? Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Maksudnya, urusan dunia itu masih panjang. Kamu tinggalkan sebentar tidak masalah, karena kamu hidup selama-lamanya. Waktunya masih panjang, tinggalkan pun tidak masalah. Ditinggalkan sebentar, tidak masalah. Tetapi kalau urusan akan tidak bisa. Wa'man min akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk akhiratmu serasa yakin besok kamu mati. Makanya kalau sudah ada panggilan Allah, ketika ada urusan amalan akhirat, tidak bisa ditunda-tunda, karena kamu bakal mati sebentar lagi. Waktunya mepet sudah, aja tidak ada yang tahu. Kalau dunia, kamu rasakan seolah-olah kamu tuh hidup selama-lamanya, gak bakal mati. Jadi urusan dunia itu dibawa santai saja, dibawa santai. Jangan sampai berambisi tumpus-tumpus habis-habisan seakan-akan kamu bakal gak kebahagiaan. Tenang, waktunya masih banyak. Ka'annaka ta'ishu abada. Rasakan seakan-akan kamu tuh hidup selama-lamanya. Namanya hidup selama-lamanya kan banyak waktunya itu. Tidak bakal ketinggalan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kejarlah, beramallah untuk akhiratmu, rasakan seakan-akan sebentar lagi kamu mati. Sehingga ketika orang seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini akhirat ini. Ditinggalkan dunia tidak masalah, karena dunia ini saya hidup selama-lamanya. Ya, diistirahatkan sedikit. Kalau untuk akhirat tidak bisa. Ditunda, tobat ditunda, amal ditunda, ternyata kematian datang tiba-tiba, tidak sempat lagi. Jadi rasakan seperti itu. Jadi perkataan Sayyidina Ali ini bukan dorongan untuk menjadikan kita berambisi dengan mengejar dunia, tidak. Bahkan kalau menurut hadis yang tadi itu, orang itu dianjurkan, alangkah bagusnya dia mencari rezeki yang halal kalau tujuannya tadi untuk bisa membantu orang lain, untuk menunaikan rukun-rukun Islam yang sifatnya harus dengan harta, membayar zakat, melaksanakan haji, bagus. Tetapi ingat, jangan sampai mengejar itu tadi menjadikan yunsi ke amran akhirat, sabda Rasul, menjadikan kamu lupa urusan akhirat. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, wala tatakabbaru fi majlisika likai yahdharun nasu min su'i khuluqika. Yang ke-8, jangan kamu takabur, sombong di tengah-tengah temanmu, di majelismu, agar orang tidak menghindar, menjauhi engkau sebab akhlakmu yang buruk. Yang ke-8, yang ke-9, wala tunaji rajulan. Ini nasihat Rasulullah pada Sayyidina Mu'adz, wala tunaji rajulan wa 'indaka akhar. Ini adab ketika bermuasyarah dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan berbisik-bisik dengan orang yang di situ ada orang lain. Maksudnya gimana? Ketika kita bertiga itu tidak dibenarkan. Berdua berbisik, yang satunya dibiarkan. Itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tunaji rajulan wa 'indaka akhar. Jangan kamu berbisik dengan satu orang laki-laki sementara di situ ada yang lain. Sehingga ada sabda Rasul, idza kuntum salasatan fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta tahtalitu bin nas ajla ayyahsinahu. Kalau kamu 3 orang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai yang duanya berbisik-bisik. Jangan sampai yang berdua bisik-bisik, dia sendirian mendengarkan nyimak gak jelas itu. Dibiarkan sampai orang lain datang yang keempat. Kalau udah keempat tidak masalah, karena ada kawannya.
Tapi kalau bertiga, adabnya di dalam majlis tidak boleh kita bisik-bisik. Walaupun mungkin itu penting, tetap etika adab yang diajarkan Rasul ketika bertiga tidak boleh kita berbisik-bisik, membiarkan kawan kita yang satu dibiarkan tidak diikutsertakan. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala tata'azzam 'alan nas fatanqati 'anka khairatud dunya wal akhirah. Jangan kamu menyombongkan, membesar-besarkan, menganggap dirimu lebih besar di tengah orang-orang sehingga engkau akan luput mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat sebab orang-orang menjauhimu. Berakhlaklah, bermuasalah dengan baik yang menjadikan orang nyaman dengan engkau sehingga orang tidak menjauhi engkau. Ketika orang menjauhimu, terkadang bukan hanya urusan akhirat kita luput, urusan dunia pun kita luput. Karena orang tidak mau bergaul, diajak kerja sama orang tidak sudi, orangnya sombong, gitu. Akhlaknya tidak bagus. Karena nampak dari gayanya tuh pengennya tuh disanjung-sanjung aja. Kalau ngomong tuh ketinggian gitu. Akhirnya dengan akhlak seperti ini, saudara Rasul, orang-orang akan menjauhi engkau sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ke-11, wala tumazzikun nasa bilisanika fatumazzika kilabun nar yaumil qiyamah. Jangan sampai lidahmu merobek-robek kehormatan orang lain dengan lisan, sehingga sebab lisanmu yang merobek kehormatan orang lain, engkau pun akan dicabik-cabik, dirobek-robek oleh anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wan nashiqati nashqa. Hal tadrimahunna an-nashiqat. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, dalam surah An-Nazi'at ayat kedua ya, wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa. Ya Mu'adz, hal tadrimahunna. Siapa itu an-nashiqat? Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Apa itu ya Rasulullah an-nashiqat? Rasulullah mengatakan, "Kunna kilabun finnar tanshatul lahma minal aumi." An-nashiqat itu yang disebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 2 itu adalah anjing-anjing yang ada di neraka yang kerjanya, tugasnya adalah mencabik-cabik daging sampai tembus ke tulang-tulang ahli neraka. Siapa yang akan dicabik-cabik itu? Orang yang kebiasaan di dunia lidahnya digunakan mencabik-cabik kehormatan orang lain. Dia pun akan nanti dicabik-cabik oleh anjing-anjing di neraka dengan menggigit, memakan, mencabik-cabik daging-daging mereka sampai tembus ke tulang-tulangnya. Ketika itu Sayyidina Mu'adz lantas mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, may yutiqu hadhihi al-qisar wa may yanju minha." Dari alam kau yang sabda nasihat tadi, siapa yang mampu melakukannya? Wa may yanju minha, dan siapa pula yang bakal selamat ya Rasulullah dari anjing-anjing neraka itu? Karena memang urusan membicarakan orang lain ini terasa gimana gitu, mudah sekali. Pokoknya kalau masuk bab yang namanya membicarakan orang lain itu sudah tuh, karena kebablas tuh. Saking mudahnya lisan ini untuk melontarkan itu. Maka saya tidak mau tanyakan, siapa ya Rasulullah yang bisa selamat untuk hal itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah 'alaihi." Sesungguhnya itu semua yang kusampaikan tadi, nasihat yang kusampaikan tadi adalah mudah. Jadi Nabi katakan adalah mudah wahai Mu'adz, tetapi bagi siapa? Ala man yassarahu Allah alaih, bagi orang yang dimudahkan Allah. Jadi intinya siapa yang mudah? Kalau dimudahkan Allah, selesai. Hal yang tadi diarahkan Rasulullah itu bisa dikerjakan karena dia dimudahkan Allah. Tetapi bagi orang yang tidak dimudahkan Allah, dia akan sulit untuk melakukan itu. Nah, solusi dari Rasulullah SAW untuk bisa melakukan yang tadi itu, Bapak Ibu, beliau sabdakan di sini yang terakhir, innama yakfika min dzalik, cukuplah bagi engkau untuk bisa mengamalkan yang tadi itu yang kuarahkan, antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Hendaklah engkau mencintai apa yang ada pada orang lain sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu, dan hendaklah engkau membenci sesuatu yang diberikan ditimpakan kepada orang lain sebagaimana engkau membenci kalau itu ditimpakan kepadamu. Kalau engkau mencintai yaitu tidak dibicarakan, maka engkau juga harus jangan membicarakan orang lain supaya engkau dicintai. Kalau engkau tidak suka difitnah, maka engkau juga jangan memfitnah orang lain. Kalau engkau tidak suka ada temanmu yang bersikap sombong, maka engkau juga jangan lakukan sikap sombong, karena itu tidak disukai orang lain.
Simpel aja Rasulullah. Nah saya bilang terakhir simpel. Pokoknya urusan yang tadi itu, karena ini kebanyakan dosa yang sifatnya berkaitan dengan antar sesama hamba Allah. Maka cukup nasihat terakhir sabda Rasulullah untuk membantu kita mengamalkan itu, yaitu apa yang disukai orang lain, seperti itu pula kita lakukan. Apa yang kita sukai, itu pula kita lakukan pada orang lain. Apa yang tidak kita sukai, maka itu pula yang kita lakukan pada orang lain. Insya Allah akan bisa mengamalkan itu. Fa'idan anta ya Mu'adz qad salimta. Maka insya Allah kata Rasulullah SAW sabda beliau, engkau akan selamat wahai Muhammad. Tapi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita mengamalkan